Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Refleksi, jumpa lagi bersama saya Raden Supongki. Minggu lalu kita sudah bercerita mengenai pengalaman saya di dunia refleksi ya, yang kemarin tuh di episode pertama. Judulnya itu bukan mijit manusia tapi mijit setan. Penasaran ya? Tontonlah. Kali ini saya akan sedikit bercerita menarik di minggu yang lalu tuh. Setelah saya membuat video, keesok hariannya saya dapat pasien. Si pasien tersebut umurnya sekitar 59 tahun. Sudah tua cukup. Sebelumnya dia bercerita kepada saya, "Mas," katanya, "badan saya pada sakit. Badan saya pada sakit. Saya pernah kata anak-anak saya mau meninggal tapi nggak jadi." Awalnya dia hanya bercerita seperti itu aja. Sudah, saya urut biasa. Seperti biasa saya kalau sebelum urut saya baca Al-Fatihah dulu untuk si badan pasien tersebut. Saya urut. Mulai dari kaki. Dari kaki seperti biasa pada teman-teman refleksi. Saya SOP saya itu mulai dari kaki, jempol kaki saya urutin seperti biasa. Awalnya mah biasa aja, santai. Normal-normal aja, biasa-biasa saja. Tapi setelah bagian pinggang dan badan, ya itu mulai perasa aneh di badan saya. Seperti menekan di dalam air, ya enggak? Seperti tertekan di dalam air tuh kondisinya saya itu. Kenapa bisa begitu? Entah, saya juga nggak tahu. Jadi kita hawanya udah hampir sesek napas gitu kalau di dalam air. Seperti biasa, seperti nggak pernah curiga dengan keadaan tersebut. Saya nggak pernah curiga apa yang terjadi. Makin enak di badan saya. Malah mungkin saya firasat saya mungkin orang tua punya amalan apa yang membuat saya mungkin harus agak mundur. Cuma saya biasa, saya abaikan saja. Udah, saya urut seperti biasa. Dapat kurang lebih 1,5 jam karena dia orang tua ya, badannya agak keriput lah, tapi urutannya harus sesuai, agak lama. Nggak sengaja saya bongkar. "Pak," saya bilang gitu ya, "mohon punten nih, mohon maaf," gitu kan. "Bapak ada pegangan ya?" Gitu. Soalnya saya dari pertengahan badan ngurut Bapak itu enak gitu kan. Badan saya merasa enak gitu, seolah mau mual gitu. Sesek napas saya. Bapaknya tersenyum. Tersenyum biasa. "Bener nggak sih Pak? Atau mungkin saya salah? Atau mungkin saya perasaan saya saja?" Kata si bapak, "Ya Dek, kalau Bapak boleh jujur," katanya, "Bapak memang ada susuk di kaki 2, di pinggang 3, ya, di bahu kanan kiri 2, sama di alis 1. Merinding bulu saya, langsung kaget, tercengang gitu kan. Dalam hati saya, masih ada ya. Ternyata di zaman dulu dia masih muda, belum ada namanya alat transportasi ya yang seperti sekarang. Beliau jalan kaki karena memang dari keluarga sederhana. Dia jalan kaki. Nah, ini kuat ya. Dia kalau dia cerita flashback, "Saya dulu Mas, sebelum menggunakan susuk ini, saya tuh gak kuat jalan. Kalau bahasa dia, kalau dari Cengkareng menuju daerah
Kabupaten Tangerang itu jalan itu capek. Tapi karena dia sudah masang ajimat susuk, maka sejauh ratusan kilo pun dia biasa saja. Memang kita akui di zaman dulu mah seperti itu wajar, hal wajar, nggak aneh gitu. Lalu dia bercerita, ya mas memang saya menggunakan susu. Mungkin salah satu ini kali ya, saya susah untuk ketemu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sempat kata anaknya hampir dinyatakan meninggal, nggak membangun lagi. Entah itu benar atau tidak ya wallahu alam, kita dengerin aja gitu, kita percaya aja sama si pasien kan bercerita. Dia bercerita bahwa dulu gitu, saya terpaksa ditanamkan susuk. Kenapa saya terpaksa? Karena memang saya keluarga dari keluarga susah. Saya harus bekerja jaraknya hampir 100 km untuk jalan kaki di era tahun 80-90-an. Ya. Dulu terletak di masih daerah pelosok lah. Singkat cerita beliau itu dengan mengaku itu bertanya, mas bagaimana ya katanya biar saya bisa melepas ini, sedangkan katanya kalau guru saya nggak ada terus melepas. Waduh, ini sini nih saya belum tahu, saya belum punya pengalaman hal tersebut gitu kan. Ya saya bercerita saja, memang agak susah mas. Saya tanya dong, susuknya susuk apa sih memang? Dia bilang emas kurang lebih 1 mili ya 1 senti gitu ya, 1 senti namun banyak, tipis-tipis kayak jarum gitu. Awalnya saya ragu, ya sih coba saya raba, di mana aja mas? Di jidat. Saya pegang di jidat, oh iya kayak ada urat tapi keras. Dalam hati saya mungkin saya bisa nih, saya bedah dikit, saya cobek gitu kan, ternyata nggak bisa. Bukan begitu caranya. Di mana lagi mas? Di tangan, bahu sini. Sini saya cek lagi, oh iya ada. Dan memang sering diimpiin gitu, kalau susuk itu emang udah nggak bagus, harus dilepas. Sampai sekarang pun dia mencari guru atau mencari seseorang yang bisa melepas tersebut. Kita rekomendasi ke saya belum, mohon maaf Bapak, saya belum punya orang kenal seperti itu. Nah, terus harus bagaimana mas ya? Sudahlah, saat ini Bapak sering-sering taubat aja, sholat taubat, sholat tahajud, sholat hajat, sholat malam. Ya Allah ampuni. Dah, Bapak ampun aja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Jika memang nanti lepas, ya mudah-mudahan terlepas sendiri. Tersirat, langsung batin saya ngomongin, suruh sering-sering mandi di laut. Saya nggak pikiran tuh, nyeletuk aja kan, Pak coba sering-sering mandi di laut. Buat apa mas? Waduh, saya nggak tahu nih kata, tapi batin saya ngomongnya ya gitulah, sering-sering mandi di laut aja gitu kan. Mungkin petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Yaudah gitu kan. Singkat cerita, bapaknya langsung kaku badannya. Waduh, kenapa lagi nih? Anak istri semua teriak, kenapa mas? Bapak saya, kenapa mas? Gitu kan. Saya cek, saya tunggu. Wah, ini mah dampak dari apa yang sudah ditanam dulu gitu kan. Memang sekilas usianya 59 tahun itu sudah agak tua mungkin dipikirkan, tapi covernya itu seperti usia-usia 30, 40-an, seger banget gitu kan. Usianya itu gitu kan. Pada akhirnya
Si bapaknya saya cek kembali. Setelah dicek, oh ternyata dia merasakan seluruh makhluk yang ditanam di badannya itu datang. Bingung saya kan tadinya hanya terapi pijat urut refleksi, jadi hal-hal kayak gini pula saya harus nangani. Mau gak mau ya saya pegang dong. Kenapa? Ya karena kalau saya tinggalkan begitu saja, nanti keluarganya ya pada stres semua, pada takut. Udah kaku badannya langsung duduk. Saya, Bu, tolong ambilkan air dulu dong. Ambilkan air sebentar. Segelas aja, gelas gede. Oke mas, katanya gitu kan. Saya ambil, diambilkan airnya, saya ambilkan. Saya baca bismillah, saya kasih air garam dikit. Mungkin penonton malah bertanya, air garam itu untuk apa sih? Kalau di keyakinan kita, ya air garam itu sebenarnya fungsinya untuk menetraliskan energi. Jin itu takut ambil air garam, panas. Ya, saya taruh sedikit air garamnya di minuman dia, saya bacain doa dan salawat. Air saya minumkan, saya usapkan. Hitungan menit langsung mulai lemes badannya, napas panjang. Sampai 3 hari pun saya ditelepon sama anak-anak cucunya itu masih lemes kakeknya gitu kan. Dari situ pesan moralnya teman-teman sekalian, sobat refleksi, jangan coba-coba masang hal-hal yang aneh ya. Susuk pun jangan, kalau memang bukan zamannya lagi sekarang untuk perpergian susuk itu. Untuk tekbal, untuk obat kuat jangan, nggak usah. Karena ketika berdampak, ketika tuanya kita susah untuk melepasnya. Apalagi orang yang masang itu sudah tiada, itu lebih sulit lagi. Baik, teman-teman, bagi yang punya cerita menarik lagi, coba DM saya ya, WhatsApp saya, nanti kita ceritakan di channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.